Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahra Oktavia Rahmadani dengan NIM 2072316 dari Prodi Tadris Biologi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang administrasi kesiswaan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Administrasi kesiswaan adalah proses pengelolaan segala hal yang berhubungan dengan siswa secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Kegiatan ini mencakup pengumpulan data, pengolahan informasi, pembinaan, hingga evaluasi perkembangan siswa. Dengan administrasi yang baik, sekolah dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih terarah dan berkualitas. Tujuan dari administrasi kesiswaan yaitu yang pertama, mengatur data dan informasi siswa secara rapi dan akurat. Yang kedua, mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Yang ketiga, membantu perkembangan potensi siswa secara optimal. Dan yang keempat, menciptakan lingkungan sekolah yang tertib dan disiplin. Adapun fungsi dari administrasi kesiswaan, yang pertama fungsi informatif, yaitu sebagai sumber data siswa. Yang kedua, fungsi pengendalian untuk mengatur aktivitas siswa. Yang ketiga, fungsi evaluatif untuk menilai perkembangan siswa. Dan yang keempat, fungsi perencanaan sebagai dasar penyusunan program sekolah. Agar berjalan efektif, administrasi kesiswaan harus memperhatikan beberapa prinsip. Yang pertama, efisiensi, yaitu dilakukan secara hemat waktu dan tenaga. Yang kedua, keakuratan data, yaitu informasi harus benar dan dapat dipercaya. Yang ketiga, keteraturan, di mana data tersusun rapi dan mudah diakses. Yang keempat, keterbukaan, yaitu informasi dapat digunakan oleh pihak terkait. Dan yang kelima, berkelanjutan, yaitu dilakukan secara terus-menerus. Secara garis besar, AGAVER-MS mengelompokkan administrasi kesiswaan tersebut kepada 3 bidang. Yang pertama, Popil Inventory adalah berupa daftar yang menggambarkan data siswa yang akan memasuki suatu lembaga pendidikan atau sekolah. Hal ini akan digunakan untuk menyusun perencanaan baik yang menyangkut fasilitas fisik dan tenaga pengajar maupun untuk membuat rencana keuangan dan pembiayaan yang diperlukan untuk membiayai sekolah yang bersangkutan. Yang kedua, Popil Accounting merupakan penyusunan keterangan-keterangan tentang tingkah laku siswa atau murid selama bersekolah, yaitu keterangan-keterangan tersebut meliputi masalah-masalah siswa yang tidak masuk belajar ke sekolah, siswa-siswa yang meninggalkan pelajaran di sekolah, dan siswa yang sering terlambat, dan sebagainya. Yang ketiga, Popil Personal Service merupakan semua layanan dan seluruh usaha-usaha yang dilakukan oleh sekolah untuk kemajuan siswa atau muridnya. Layanan dan usaha yang dimaksud adalah berupa bimbingan dan konseling terhadap siswa yang membutuhkannya. Yang dimaksud dengan bimbingan di sini ialah menolong si anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya, ruang lingkup administrasi kesiswaan. Yang pertama, penerimaan peserta didik baru atau PPDB merupakan kegiatan awal yang meliputi perencanaan jumlah siswa, persyaratan pendaftaran, seleksi, hingga penetapan siswa yang diterima. Yang kedua, orientasi siswa merupakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, aturan guru, serta budaya sekolah agar siswa dapat beradaptasi dengan baik. Yang ketiga, pendataan siswa meliputi pengisian buku induk, buku klaper, daftar hadir, serta penyimpanan dokumen penting siswa. Yang keempat, pengelolaan kehadiran merupakan pencatatan absensi harian untuk mengetahui tingkat kedisiplinan dan keaktifan siswa. Yang kelima, pembinaan dan pengembangan siswa, yaitu melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler seperti organisasi siswa, olahraga, seni, dan kegiatan ilmiah. Yang keenam, bimbingan dan konseling, yaitu membantu siswa dalam mengatasi masalah belajar, sosial maupun pribadi. Yang ketujuh, penilaian dan evaluasi, meliputi penilaian hasil belajar, sikap dan keterampilan siswa. Yang kedelapan, mutasi siswa, yaitu pengelolaan siswa pindah masuk dan keluar sekolah. Dan yang kesembilan, kelulusan dan alumni, yaitu proses akhir administrasi siswa hingga lulus serta pendataan alumni. Selanjutnya, instrumen administrasi kesiswaan. Adapun beberapa alat atau dokumen yang digunakan dalam administrasi kesiswaan antara lain buku induk siswa, buku klaper, daftar hadir siswa, rapor, ledger nilai, dan arsip data siswa. Dalam pelaksanaannya, guru memiliki peran yang sangat penting.
Guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga mencatat kehadiran siswa, menilai hasil belajar, membimbing siswa, serta menjaga kedisiplinan di kelas. Selain itu, wali kelas memiliki tanggung jawab lebih dalam mengelola data siswa, memantau perkembangan mereka, serta menjalin komunikasi dengan orang tua. Nah, di era digital seperti sekarang, administrasi kesiswaan semakin berkembang dengan adanya pemanfaatan teknologi. Banyak sekolah yang sudah menggunakan sistem informasi berbasis komputer, seperti aplikasi absensi digital, e-raport, dan database siswa. Penggunaan teknologi ini membuat pengelolaan data menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Adapun contoh penerapan dari administrasi kesiswaan, misalnya ketika seorang siswa tidak hadir selama beberapa hari, guru dapat langsung melihat data absensi dan melaporkannya kepada wali kelas. Nah, wali kelas kemudian menghubungi orang tua untuk mengetahui penyebabnya. Hal ini menunjukkan bagaimana administrasi kesiswaan membantu pengawasan siswa secara efektif. Baiklah, itu tadi pembahasan mengenai administrasi kesiswaan dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.